sih sebagai orang tua kepada anak dan cuma satu, ya, pengen anaknya sukses. Mari kita sambut Crown Agency Indonesia, Yosef Setiawan. Luar biasa. Ya, perkenalkan nama saya Yosef Setiawan. Ya, saya lahir di kota Sukabumi, Jawa Barat. Ada yang dari Jawa Barat? Banyak ya, luar biasa. Kumaha damang? Baik. Ya, saya lahir di kota Sukabumi, lahir di tahun 90. Ya, jadi usia saya di tahun ini akan memasuki di 29 tahun. Ya. Biasanya anak muda di usia 23, 24, 25 biasanya ngapain sih? Biasanya minta duit orang tua terus, betul nggak? Minta lagi. Ya, tapi saya di 22 tahun, tapi saya sudah merantau datang ke Jakarta untuk bekerja sebagai karyawan. Ya, di sini ada yang datang merantau ke Jakarta? Banyak ya. Ya, jadi saya di usia 22 tahun saya merantau ke Jakarta. Saya di sana kerja sebagai karyawan swasta, saya sebagai marketing plus asisten direksi Bapak Ibu. Ya, di sana saya banyak belajar ya bagaimana cara menjadi seorang profesional sebagai karyawan. Ya, di sana sebagai karyawan saya kerja dari Senin sampai Sabtu, dari jam 9 sampai jam 5 sore. Ya, di situ pada saat saya datang ke Jakarta apa sih yang saya dapatkan? Banyak belajar. Karena pada saat saya di Sukabumi, saya mau datang ke suatu tempat itu cuma 5 menit, 10 menit. Tapi kalau saya di Jakarta sudah ada perjuangan. Belum sampai kantor sudah berjuang. Berjuang melewati kemacetan. Ya, melewati kemacetan. Saya di situ berangkat jam 7 udah berangkat, jam 9 sampai di kantor. Bahkan bisa telat. Ya, jadi saya harus bangun lebih awal lagi. Mencari cara, mencari solusi untuk datang lebih awal dan lebih on time. Agar bos nggak marah, betul nggak? Ya, nah pada saat itu saya pengen punya penghasilan tambahan. Ya, pengen banget apa teman-teman? Punya penghasilan tambahan. Ya, saat sebagai karyawan saya cukup penghasilannya bisa bayar kos-kosan, bisa bayar cicilan motor, tapi saya pengen punya impian. Ya, saya pengen lihat orang tua saya bahagia. Ya, saya pengen membuktikan kepada orang tua saya pun bisa sukses. Saya bisa memberi impian-impian yang mereka inginkan. Ya, pengen mereka jalan-jalan ke luar negeri. Pengen banget saya juga pada saat itu, saya usia 22 tahun tapi saya berpikir kalau mama saya datang ke Jakarta nggak perlu nginep di rumah saudara. Nggak perlu naik mobil travel, tapi harus dari mobil saya sendiri. Ya, impian saya itu di usia saya 22 tahun. Dahsyat. Akhirnya di Mei 2014 ya, Mei 2014 saya ketemulah peluang bisnis 3i Networks. Di bulan apa teman-teman? Mei 2014. Ya, Mei 2014 akhirnya banyak perubahan saya terjadi di awal itu. Ya, Mei 2014 ini tanda tangan pakai formulir masih manual.
yang masih berlembar-lembar. Nah itu di situ ada starter kit 3i Networks-nya teman-teman. Jadi waktu itu foto saya didokumentasikan oleh leader sponsor saya. Jadi kalau misalnya hari ini teman-teman punya foto kenangan disimpan baik-baik. Punya calon mitra lagi dipresentasi, lagi tanda tangan, difoto baik-baik. Itu akan menjadikan kenangan buat kita nanti di suatu saat kelak nanti. Ya. Akhirnya di Mei 2015 kenapa saya memutuskan saya join? Pertama, di usia saya waktu itu usia 23 tahun, saya berpikir sederhana. Ya, saya berpikir sederhana. Saya bakalan merit, saya bakalan nikah 5 tahun ke depan. Saya kalau nggak paksakan nabung dari sekarang mau kapan lagi? Setiap bulan di ATM habis lagi karena gampang nariknya. Ya, sedangkan saya berpikir gimana caranya nabung ya yang jangka panjang. Ya, di 3i Networks diajarkan untuk nabung proteksi setiap bulan selama 5 tahun. Ya, ini bagus juga nih. Saya berpikir buat jangka panjang. Kalau saya nggak paksakan nabung dari sekarang, mau kapan lagi saya punya tabungan untuk nikah? Makanya saya paksakanlah gabung di 3i Networks. Kenapa alasan saya kedua? Ya, saya lihat namanya bisnis pasti pakai modal. Saya pernah tanya sama orang dagang kaki lima. Ya, mereka siapin kotaknya, siapin aquanya, siapin rokoknya. Mereka aja berani modal 1-2 juta untuk siapin kotaknya, untuk jualannya, teman-teman. Nah, di situ saya banyak belajar. Di 3i Networks modalnya cuma 50.000, tapi kok bisa dapat penghasilan jutaan, puluhan juta. Wah, ini cocok banget nih untuk saya jalankan bisnis 3i Networks. Akhirnya di bulan Mei 2014 saya nabungnya berapa teman-teman? 1 juta. Saya nggak ambil yang 3,5, saya nggak ambil yang 700.000, bukannya sombong ya. Tapi saya waktu itu memilih yang 1 juta. Ya, karena saya berpikir kalau 1 juta saya berat ngeluarin dari kantong sendiri. Saya pengen dapat gratis. Saya pengen dapat gratis. Karena kalau 3,5 saya keluarin dari dompet, gampang. Nah, karena saya susah, karena saya jadi beban, akhirnya saya berpikir caranya. Gimana caranya bulan kedua saya bisa gratis. Akhirnya di situ saya banyak datang pertemuan ya di kantor Gelong saat itu, ya di lantai 5. Saya ikuti pertemuan-pertemuan, training demi training. Saya ikutin apa kata leader presentasi saya mendengarkan, ya. Saya banyak belajar, apa yang saya punya, apa yang saya tahu, saya catat. Agar kenapa nanti suatu saat ada yang bertanya seperti itu saya tahu. Ya, disitulah akhirnya di bulan pertama saya kejar. Saya presentasi sama teman-teman kantor, saya presentasi sama saudara saya. Di bulan pertama saya tembus Elite plus Team Agency. Ya, dengan bonus 2,6 juta. Dengan bonus berapa? 2,6 juta. Ya, 1 jutanya untuk bayar bulan kedua, 1,6 jutanya masuk kantong. Wah, udah seneng banget tuh. Usia 23 tahun dapat 2,6. Udah seperti setengahnya UMR Jakarta. Wah, enak banget tuh jalani bisnis 3i Networks. Makin semangat lagi bener gak? Makin membara lagi. Akhirnya di bulan kedua saya naik leader agency plus elite. Ya, dengan bonus 5,1 juta. Namanya orang ya, bukan anak muda doang, bapak ibu juga kalau dikasih bonus bisa 2 kali lipat. Senangnya minta ampun. Akhirnya di bulan kedua saya jalanin lagi, bulan ketiga lagi. Saya nggak perlu nunggu bukti dulu. Saat itu belum ada Crown Agency. Ya, Pak Kwanchen pun waktu itu masih posisi di Platinum atau di Titanium, saya lupa. Nah, tapi saya nggak perlu siapa dulu buktinya. Banyak di antara kita pada saat kita presentasi, Yosep kamu dulu deh Crown Agency, nanti saya baru gabung. Saya tinggalin yang kayak gitu. Ngapain saya pusingin, benar? Ya, yang penting saya jalanin terus. Kita harus jadi bukti. Ya, seperti kata Pak Antonius, ya kita harus jadi bukti. Jangan nunggu bukti. Sekarang sudah banyak bukti. 5 tahun 3i Networks di Indonesia. Ya, sudah ada 11 Crown Agency. Lu mau nunggu apa lagi? Benar? Udah banyak bukti aja masih komplain, masih banyak alasan, nggak mau gabung. Ya, aduh, udah deh, saya pusing kayak gitu. Mendingan saya fokus sama orang yang mau jalan. Saya fokus sama orang yang mau menjalani bisnis 3i Networks. Kalau yang seperti itu yang nunda, biarin aja. Masih banyak kok di luar sana yang belum tahu 3i, betul? Nah, boleh di next? Ya, menjadi berbeda. Ya, di saat usia 22 tahun, mah minta uang, pah minta uang, pah minta mobil, mah minta mobil. Semua nyaman di saat itu bagi anak-anak muda yang mungkin orang tuanya sudah berada. Tapi berbeda sama saya. Ya, saya pengen punya penghasilan tambahan, saya harus cari penghasilan tambahan sendiri. Ya, di saat itu kondisi keuangan keluarga pun pada saat saya kuliah keadaan pas-pasan. Jadi saya pengen punya penghasilan tambahan, saya harus kejar
pada saat saya kuliah saya harus jualan flash disk. Saya ambil dari Glodok, saya jual ke tempat kampus saya, untung 20.000, 30.000, lumayan buat anak kampus. Bener nggak? Dikali 2, dikali 5, dikali 10. Saya jualan pulsa di teman-teman kampus, malu atau malu? Sebenarnya kalau di dalam hati kecil saya malu jualan pulsa saat itu. Tapi di situ saya pengen punya penghasilan tambahan, nggak ada kata malu, nggak ada kata gengsi. Ya kalau gengsi, kalau kita minta-minta duit, kalau kita pinjam nggak bayar, gengsi, betul nggak? Tapi kalau kita jualan, toh punya penghasilan, toh kita nggak minta orang lain, ya udah jualan aja. Ya di situ saya jualan pulsa, saya ingat banget sama teman-teman kampus, semua ingat sama saya. Satu angkatan tuh ingat sama saya. Kenapa? Malamnya dia ngutang, Yosef tolong kirimin pulsa. Besok pagi saya kejar, bro pulsamu belum bayar loh. 5.000 jadi 7.000, 10.000 jadi 12.000. Ya udah berproses. Dari situ, pada saat saya kuliah saya banyak belajar bagaimana cara menangani orang ya. Di situ saya belajar bagaimana sih cara mendapatkan income. Saya pengen punya penghasilan tambahan, ya udah saya cari. Saya nggak minta dari orang tua, tapi saya bagaimana berpikir mendapatkan penghasilan. Bahkan kita bisa memberikan kedua orang tua kita tambahan penghasilan juga. Ya pada saat saya kerja sebagai karyawan, saya sudah memberikan investasi kepada orang tua saya logam mulia walaupun mungkin berapa gram. Dari situ saya banyak menerima penghasilan lebih deras lagi. Pada saat kita bisa membahagiakan orang tua kita, penghasilan akan lebih deras lagi buat kita sebagai anaknya. Percaya itu. Ya. Boleh di next? Ya, the power of gengsi. Gengsi positif dan gengsi negatif. Kalau saya punya gengsi, saya nggak mau kalau nanti saya waktu itu pada saat usia 23 tahun saya berpikir saya nggak mau untuk pernikahan saya dibiayain orang tua dan dibiayain mertua saya. Saya sebagai anak, sebagai cowok saya harus punya penghasilan untuk membiayai pernikahan saya. Saya berpikir seperti itu gengsi yang positif. Kalau gengsi yang negatif yang tadi, minta uang terus sama orang tua, mah minta uang, pah minta uang. Saya nggak mau seperti itu, tapi saya bagaimana punya gengsi yang positif itu menjadikan saya bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Bagaimana saya bisa mencapai di posisi yang saya inginkan. Kita punya gengsi yang positif. Gengsi yang positif hari ini Bapak Ibu gabung di Triana Talks baru elit. Baru tim agency, leader agency, enggak masalah. Ya, yang penting 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun ke depan saya ketemu orang tersebut, saya ketemu prospekan tersebut, saya sudah naik posisi berikutnya. Itulah gengsi yang positif. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu saat ini masih malu-malu jalanin Triana Talks, hilangilah kata gengsi. Apa sih di saat ini tuh semua bisnis pasti juga nawarin orang, betul nggak? Kita dagang martabak nawarin orang nggak? Enak nggak martabaknya? Ya, apa ada kira-kira tambahan nih masukan buat martabak saya? Semua pasti juga kita juga menawarkan ke orang lain, betul nggak? Jadi apa yang mesti kita gengsiin? Kita harus punya gengsi yang positif. Gengsi kalau kita minta-minta, gengsi kalau kita minjem uang. Tapi kalau kita jalankan Triana Talks, jadilah gengsi yang positif. Bagaimana dengan bisnis Triana Talks kita punya penghasilan tambahan jutaan, puluhan juta sampai ratusan juta per bulan. Bukan cuma 1 kali dapat, tapi per bulan. Boleh di next? Ya, punya impian. Semua orang layak punya impian, termasuk saya. Termasuk Bapak Ibu semua. Di sini semua punya impian, boleh angkat tangan? Pasti punya impian. Yang belum punya impian, yuk punya impian. Impian tuh gratis, bener gak? Impian itu gratis. Kalau misalnya Bapak Ibu malu punya impian, ya udah catat aja di buku sendiri atau di kamar sendiri. Saya aja dulu, saya ingat banget saya tempel tuh Menara Eiffel gitu ya, gambar-gambarnya. Terus Menara Pisa, saya tempel-tempel Belanda, Amsterdam, saya tempel-tempel di kamar. Nanti suatu saat saya pengen banget jalan-jalan ke negara tersebut. Ya itulah pengaruh dari impian. Saya pengen punya mobil, saya siapin dulu brosur-brosurnya. Ya saya minta dulu brosurnya sama sales, Bu, Pak boleh nggak saya minta brosurnya? Ya jadi kira-kira saya pengen Honda Jazz, ya sudah. Saya minta Honda Jazz kira-kira harga berapa, warna apa, baru atau second, cicilannya berapa, DP berapa, saya harus punya itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu hari ini pengen punya tambahan mobil atau tambahan motor, yuk punya impian. Ya, impian itu gratis dan layak kita perjuangkan dan harus kita perjuangkan. Ya, next. Ya, pada saat Anda diremehkan cuma ada 3, lakukan saja. Itu yang saya lakukan.
Pada saat orang lain mencibir saya, ngapain sih Yosef jalanin seperti itu, udah kerja aja, jenjang karir dan lain-lain. Tapi saya mau menjalankan Triana Talk, saya lakukan dan lakukan. Ya saya kerjakan terus. Bukan cuma nunggu hasil dari leadernya, kapan kamu naik posisi, ngapain ditanyain kayak gituan. Yang penting kita dan tim kita untuk naik posisi, betul? Betul. Itu yang harus kita kejar, Betul. itu yang harus kita impikan. Kita harus jadi bukti, bukan cuma nonton doang. Nonton tuh gampang, tapi kita harus jadi bukti. Ya, dengan melakukan aktivitas. Semua bisnis perlu aktivitas. Ya, modal kita adalah cuap-cuap, buka mulut. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu saat ini presentasi tapi nggak buka mulut, bisa nggak? Ya, modalnya buka mulut, presentasi. Harus mau presentasi, mau turun ke lapangan. Itulah kuncinya Bapak Ibu untuk naik ke posisi berikutnya. Saat ini Bapak Ibu yang tim agency, leader agency, bronze agency sudah naik ke panggung ya. Syukuri apa yang Tuhan sudah kasih, syukuri apa yang kerja keras Bapak Ibu semua ya. Tinggal Bapak Ibu bagaimana mengatur untuk naik ke peringkat berikutnya. Sudah bisa tim agency, berarti Bapak Ibu bisa naik ke leader agency. Caranya gimana? Bapak Ibu sudah naik tim agency, berarti Bapak Ibu sudah tahu untuk naik ke tim agency. Tinggal kita duplikasi di bawah kita untuk melakukan apa yang kita lakukan untuk naik ke tim agency. Betul? Kita sudah leader agency, kita bantu di bawah kita untuk naik leader agency. Otomatis kita akan naik ke peringkat berikutnya. Sangat simpel, tergantung Bapak Ibu mau melakukannya atau tidak. Ya. Dan biarkan hasilnya naik posisi yang berbicara. Saat ini sudah bisa Crown Agency, hari ini bisa berkumpul Vision Seminar. Yang 3 bulan kami persiapkan, Silver Above Vision Group mempersiapkan 3 bulan untuk acara hari ini Bapak Ibu. Saya sangat luar biasa berkumpul, ya sangat merinding banget dari Aceh datang, dari Papua datang, dari Sulawesi datang, bisa berkumpul di Vision Seminar Jakarta. Saya sangat apresiat banget buat panitianya yang bekerja keras, ya meeting siang malam untuk membuat acara Vision Seminar. Kita beri aplaus dulu buat panitia Vision Group. Ya, boleh di next. Nah, Bapak Ibu, semua presentasi, semua aktivitas mulai dari hal kecil. Mulai dari presentasi 1-2 orang. Saya tetap bisa melakukan table meeting, ya. Table meeting tetap kita perlu lakukan, lalu BOP, Grand BOP, lalu Vision Seminar dan training. Itu yang role yang kita harus ikuti, yang harus kita ikuti. Ya, boleh next. 2015 yang tadinya cuma punya motor akhirnya bisa beralih ya. Beralih jadi mobil. Rencananya impian saya cuma Honda Jazz. Ya, tapi ternyata mobil ini lagi baru launching waktu itu Honda HR-V 2015. Akhirnya saya ambil Honda HR-V. Boleh di next. 2016 ya, pada saat saya Titanium Agency, waktu itu penghasilan saya 116 juta setiap bulan. Ya, saya ditelepon sama Pak Kuancen ya dan istrinya, Yosef, kamu mau ikut nggak ke Eropa? Ya, berapa Pak biayanya? 30 juta aja per orang, belum termasuk jajan. Dalam hati saya, wah saya udah punya penghasilan seperti itu, pengen nggak ke Eropa? Pengen banget, ya tapi saya masih sayang. Namanya juga dulu masih mindset karyawan, sayang banget ngeluarin 30 juta, betul nggak? Ya, tapi beliau punya cara untuk follow up saya terus. Ya, sebenarnya Pak Kuancen bukan hanya mengajak saya, tapi mengajak Titanium Agency yang lain juga. Nah, cuman karena mereka berhalangan hadir dan beliau tetap fokus, tetap follow up saya terus, akhirnya saya meleleh hatinya. Dan akhirnya saya berangkat di Maret 2016 untuk berangkat ke Eropa di 8 negara. Beri aplausnya yang meriah dong. Ya. Di Eropa bukan cuma saya dapat perjalanan 2 minggu, ya perjalanan keliling 8 negara, tapi di situ pun saya bisa banyak belajar dari pagi sampai malam 1 bus sama Pak Kuancen. Jadi kalau misalnya dari negara sini mau ke negara sana, kita harus melewati bus, ya. Karena Eropa itu sangat berdekatan sih negara-negaranya, jadi kita lewat darat. Jadi di situ saya banyak belajar, menggali informasi kepada Pak Kuancen. Banyak belajar. Jadi bukan cuma jalan-jalan doang 8 negara, tapi bisa banyak belajar dengan Crown Agency 001. Pulang dari Eropa, naik Crown Agency. Boleh di next? Dahsyat. Nah ini Maret 2016, Titanium menjadi Crown Agency. Di jumlah downline saya 30.135 orang. Ya, pulang dari Eropa kalau kita sebagai karyawan 2 minggu bisa-bisa kita dipecat, betul nggak?
ngapain ninggalin kantor 2 minggu, jalan-jalan, enak banget Pak Yosep gitu kan. Tapi kita bisnis jalanin 3i Networks. Ya, kita nggak harus wajib datang ke kantor, ya. Tapi pulang-pulang bisa naik Crown Agency, ya. Pak Yosep kok jumlah downline-nya 30.000 sih, banyak amat. Ya, saya rekrut sih kurang lebih 40-50 orang. Tapi dari rekrutan saya berkembang menjadi besar, besar, dan besar. Akhirnya menjadi 30 ribuan orang di bulan Maret 2016. Sangat bersyukur banget. Di bisnis lain, ya kita susah banget untuk naikin omset. Tapi di 3i Networks untuk naikin omset lebih mudah, lebih gampang. Coba. Ya, kalau teman-teman yang hari ini belum pernah coba, yuk coba jalanin 3i Networks. Jalanin 3i Networks. Bakalan ketagihan deh, ya. Boleh di next? Nah, ini hanya di 3i Networks ekspektasi menjadi realita, ya. Foto saya 2014, ini 2014 masih cupu-cupunya, foto sama Mercy, bos. Mercy pada saat saya sebagai karyawan. 2016 saya foto sama mobil Pak Kuancen Mercy, B31 Cen, ya warna putih Mercy-nya. 2017 bisa mobil foto dengan mobil sendiri, B31 YS, Yosep Setiawan. Boleh di next? Ya 2018 nggak perlu nunggu 5 tahun dari nabung proteksi di 3i Networks, tapi dari bisnis 3i Networks-nya, dari penghasilannya bisa membiayai pernikahan sendiri. Luar biasa, apresiasi banget. Ini budget besar banget untuk pernikahan di gedung di daerah Jakarta Pusat, di hotel. Dan di situ sangat saya bangga banget bisa membahagiakan orang tua saya. Saya nggak minta uang sepeser pun kepada orang tua dan mertua saya, tapi dari biaya dari bisnis 3i Networks bisa mewujudkan impian itu. Boleh di next? Ini honeymoon saya waktu itu naik Dream Cruise ya bersama istri. Ya boleh istri saya berdiri buat kasih lihat. Ini istri saya, Vioni Valencianis. Ya. Maju, maju, maju. Maju, maju, maju. Ya maju. udah. Oke, next. Ya ini berangkat bersama tim ke Korea 2018 kemarin. Ya bangga banget bersama tim bisa berangkat ke Korea. Ya tahun 2019 kita akan berangkat ke China, ya dapat reward dari 3i Networks, ya dan reward itu teman-teman bisa dapatkan gratis loh, ya dapat gratis, hotelnya pun juga bagus, ya kan, perjalanan naik pesawat yang oke, makanan sudah tersedia dengan oke. Di Korea kita makan all you can eat-nya banyak banget, ya all you can eat, Bapak Ibu tahu ya, yang makan semuanya bisa kita makan apa aja, ya sampai perut kita kenyang. Dan itu sering banget pada saat kita di Korea kita dapat makan all you can eat seperti itu. Jadi pastikan di 2019 ini kita akan berangkat bersama ke reward ke China. Ya, reward baru dan ketentuan barunya akan nanti Pak Kuancen atau Pak Soenri akan sampaikan di atas panggung untuk mempermudah kita yang saat ini belum mencapai reward China, kita bisa berangkat ke China. Ya, beri aplaus dulu buat manajemen CHR. Boleh di next? Dan ini saya foto bersama Pak Kuancen dan istrinya, cocok jadi anak pertamanya. Ya saat ini Pak Kuancen punya anak 2, wanita dua-duanya, belum punya pria. Ya saya cuma foto aja di rumahnya, siapa tahu bisa jadi anaknya juga. Ya dan ini foto situasi pada saat saya datang ke rumahnya, berkunjung ke rumah Pak Kuancen, orangnya sangat humble ya. Kita banyak belajar bersama beliau, bersama istrinya juga. Ya kapan-kapan teman-teman, yuk sama-sama kita berprestasi, kita juga bisa punya rumah mewah, kita juga bisa punya impian yang kita ingin capai. Sama-sama berjuang, sama-sama kita meraih impian di bisnis 3i Networks. Dari ekspektasi bisa menjadi realita. Oke sekian dan terima kasih, salam sukses untuk kita semua, pasti Crown. Pasti Crown.